bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil. Yang namanya kematian begitu cepat banget, buktinya waktu nggak berasa, berlalu begitu saja. Ngaca coba deh, dulu kita masih segar bugar, sekarang udah mulai melemah, penyakit ada aja yang dirasain, uban udah mulai nongol, gigi udah mulai copot, jalan udah mulai lemes, kadang-kadang dituntun. Dulu kita digendong, sekarang mungkin kita yang digendong. Mau nggak mau, muda apalagi udah tua, sehat apalagi sakit, mudah-mudahan kapan waktu datang Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridha kepada kita. خيبري على هذه النية وعلى كل نية صالحة شاملة كاملة خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita duduk sama rata, berdiri sama tinggi sesama hamba-hambanya Allah, sesama umat baginda Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri acara tahlil malam ke-7 ayahanda orang tua kita Bapak Haji Rajali bin Haji Abdul Kiram. Semoga kita doakan beliau dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah angkat derajat di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Dan kita yang pasti bakal nyusul, siap gak siap, mau gak mau,
muda apalagi udah tua, sehat apalagi sakit. Mudah-mudahan kapan waktu datang Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Bijahi walid Fatimah Nun bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Yang sama kita hormati, kita doakan segenap para guru, para orang tua, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir begitu banyak pada malam hari ini, juga para tetangga, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu atin an garib kullu lahu minhu nasib, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Yang namanya kematian begitu cepat banget. Buktinya waktu nggak berasa, berlalu begitu saja. Ngaca coba deh. Dulu kita masih segar bugar, sekarang udah mulai melemah. Penyakit ada aja yang dirasain. Uban udah mulai nongol, gigi udah mulai copot, jalan udah mulai lemes, kadang-kadang dituntun. Dulu kita digendong, sekarang mungkin kita yang digendong. Kapan waktu datang? Mudah-mudahan hati kita ini udah nggak ada dendam, udah nggak ada kesel sama satu hambanya Allah, sama satu umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pulang dalam keadaan lega, kita pulang dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radiyah mardiyah, ridha dan diridhoi. Kalau pengen dapat ridhonya Allah, maka berusaha ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mau mendapatkan ridhonya Allah, maka berusaha untuk ridha kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ka mahilil magar wa inna mahilil mamar, fafkir wam'in bin nazar wa la takun kasaimah. Dunia yang sekarang kita berada di atasnya cuman tempat kita lewat, cuman tempat kita berlalu. Kita semua bakal mati, tinggal nunggu kapan waktunya. Sebesar apapun kita punya rumah, seluas apapun tanah kita, sebanyak apapun uang kita, semewah apapun kendaraan kita, secantik atau setampan apapun pasangan kita, seimut apapun anak kita, semua akan kita tinggalkan, atau mereka yang akan meninggalkan kita. Maka kita berpikir dengan akal sehat kita. Jangan ribet-ribet banget sama dunia, jangan pusing-pusing banget sama hidup. Udah cukup kita mau dibodohin sama dunia sehingga kita lupa di depan ada akhirat. Kita kalau melihat saat bulan haji itu di TV disiarin, atau kita yang pernah ngerasain haji, pernah ngerasain umroh, saat tawaf luar biasa, ribuan orang kumpul. Apalagi haji saat mabit di Musdalifah, saat wukuf di Arafah, orang pada kumpul dari macam tempat, yang kulit putih, yang kulit hitam, yang sawo matang, yang kematangan, semua pada ada di situ. Ya Allah, kumpul semuanya. Saat wukuf, saat mabit, semua ada. Saat tawaf, saat sa'i. Capek kadang-kadang kita rasa, keringat keluar, kaki pegel. Tapi kelar itu semua, kita bisa pulang ke hotel, ngadem di depan AC, tidur di atas kasur yang empuk. Bayangin tuh pemandangan kayak begitu, seperti seakan-akan nanti di padang mahsyar satu orang lagi wukuf tuh. Atau seperti kemarin kita ngelihat orang hadir di haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo, ribuan orang pada datang, kumpul luar biasa. Sampai saya lihat banyak orang yang emang dengan uang pas-pasan ngebelain dia datang karena kecintaannya kepada orang soleh dan juga pengen hadir maulid di sana. Banyak yang datang kemudian tidur di jalanan, luar biasa. Tapi dari itu semua kelar bisa pulang ke rumah masing-masing. Secapek-capeknya ntar pulang bisa balas dendam tidurnya mungkin berjam-jam, ditahan ngantuknya saat acara,
pulang bisa bablas, dia punya tidur. Ntar di padang mahsyar saat kumpul semua nunggu syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang ngumpul. Cuman yang jadi pertanyaan, saat itu kita mau pulang kemana? Di dunia saat kita haji, saat umroh kelar, kita letih, kita capek mungkin. Saat itu kita berjuang jalan berkilo-kilometer, tapi kelar kita bisa istirahat, kaki bisa ada yang mijitin. Ntar di padang mahsyar kita bawa keringat kita masing-masing, kita bawa beban kita masing-masing. Semua nafsi-nafsi, bahkan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam, semuanya nafsi-nafsi, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Analaha. Nabi Muhammad yang punya wewenang untuk memberikan pertolongannya saat itu untuk segenap manusia, khususnya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan cuma dua saat itu setelahnya, pulang ke sorga atau ke neraka. Kita kejar, kita urus dari sekarang. Urus dari sekarang. Kayak orang mau berpergian keluar kota atau mau pergi melaksanakan haji umroh, dari jauh-jauh hari diurus, dibikin paspor, dibeli tiket, diurus visa, siapin koper baju yang mau dibawa. Begitu juga nanti ketika kita mau pulang ke rahmatullah, ketika kita mau menghadap Allah, apa yang mau kita bawa, bekal apa yang kita persiapkan, amal apa yang sudah kita kerjakan. Jangan sampai dalam hati kita, pikiran kita isinya kotoran semua, menjadi keruh akibat berita-berita yang gak karuan, dan juga kita serem dengan pergaulan yang ada di akhir zaman. Maka hadirin, ayo, yang namanya waktu hidup kita di dunia nggak berasa. 7 hari lalu, minggu lalu kita masih bisa melihat ayahanda Bapak Haji Rojali. Sekarang kita cuma bisa melihat namanya di atas batu nisannya. Sekarang kita hanya bisa melihat namanya di karangan bunga yang dikirimkan oleh para kerabatnya. Kita cuma bisa melihat namanya yang tertulis di bendera kuning di depan rumahnya. Waktu-waktu nama kita yang ditulis di situ, hadirin. Al-mautu atin an qarib kullahu minhun nasib. Yang namanya kematian begitu cepat, dan kita semua bakal bernasib yang sama. Nasib kita beda-beda, akan tetapi yang namanya mati, semua bakal ngerasain nasib mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa bakal mencicipi, bakal merasai yang namanya kematian. Al mautu babun wa kullu nas dakhilun. Yang namanya kematian adalah pintu, kita semua bakal masuk ke dalam pintu tersebut. Adhanul mar'i hina tiflu ya'ti ta'khiru kas-salati ila mamati galilun anna mahya'u yasirun kama bainal adhani was-salati. Ketika ada seorang anak dilahirkan, diadhanin, dikomatin sama orang tuanya, enggak disolatin. Kapan disolatinnya? Saat itu anak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang muslim muslimah, apabila dia adalah seorang muslim muslimah, dia mati, maka wajib untuknya 4. Wajib dimandiin, wajib dikafanin, wajib disolatin, wajib dikubur. Saat kita sholatin jenazah, enggak dikomatin lagi, enggak diadani lagi, langsung adzan komatnya udah di awal waktu baru lahir. Seakan-akan yang namanya kematian kama bainal adzani was salat, seperti waktu adzan dan sholat. Adzan berkumandang,
menandakan waktu sholat masuk. Orang pada datang ke masjid, nggak lama qomat, nggak lama imam takbiratul ihram, sholat telah dimulai. Nggak berasa, tiba-tiba kita dengar si fulan meninggal, fulana pulang ke rahmatullah. Luar biasa. Rizki sama saudara-saudaranya, 4 bersaudara, betul, masih punya keramat berjalan dalam rumahnya, masih ada wali dalam rumahnya, ibundanya. Doa seorang ibu, kata Nabi, bagaikan doa dari Nabi untuk umatnya. Doa orang tua buat anaknya bagaikan doa Nabi untuk umat. Banyak-banyak minta doa sama ibu, banyak minta doa sama orang, banyak minta doa sama guru, banyak minta doa sama ustaz, sama kiai, sama habib, tapi lupa minta doa sama ibu. Ini salah. Minta doa sama ibu, minta doa, minta ridhonya. Orang-orang soleh, mereka bisa menjadi orang soleh karena mereka birrul walidain. Dan birrul walidain merupakan ahabbul a'mali indallah, sebaik-baiknya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah birrul walidain, sholatu li waqtiha wal jihadu fisabilillah, dan 2 setelahnya adalah sholat pada waktunya dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo biar lega kita punya hati. Jangan ada yang namanya dendam, jangan ada yang namanya kesel, khawatir saat kita lagi kesel-keselnya sama orang, saat itu Allah cabut nyawamu. Takutnya kita kesel sama orang, malaikat lagi kesel sama kita, gimana didik malaikat? Kalau kita mau dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, kita berusaha mengampunkan dosa-dosanya orang yang pernah berbuat salah sama kita. Kita punya hati biar lega. Berusaha hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Bagaimana? Cinta karena Allah, cinta karena perbuatan baiknya. Begitu juga benci karena Allah, benci karena keburukannya, bukan karena fisiknya, bukan karena jasadnya. Yang harus kita perhatikan adalah perbuatannya. Karena yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. Kita manusia, bukan malaikat yang benar mulu, nggak ada salahnya. Tapi kita juga bukan setan yang salah mulu, nggak ada benernya. Tuh istri kita di rumah manusia, bukan bidadari sorga. Suami kita manusia, anak kita manusia. Harus saling sayang, harus saling cinta, harus saling mengerti. Tetangga kita, sahabat kerabat kita, guru kita, manusia, pasti ada aja salahnya. Bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, nggak maksum. Masing-masing ada kekurangan, saling mengerti. Dan kita diajari nama Nabi Muhammad biar saling perhatian sesama umatnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayo kita urus kita punya diri, kita urus kita punya keluarga. Jangan sibuk ngurusin orang lain sampai lupa ngurus diri sendiri. Sibuk ngurus keluarga orang lain sampai lupa anak istri di rumah sholatnya berantakan, anak istri di rumah auratnya berantakan. Ayo kita benahin, kita punya diri. PR masih banyak kita kerjain tuh PR-nya. Jadi saat menghadap Allah, saat itu diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita keluarga dunia sampai dengan akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan wa dzaman maghfuran ya arhamar rahimin. Allahumma afina wal tufbina wahfadna wansurna wa farij anna wal muslimin. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muglati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama ahidana 'alaiha fa amitna 'alaiha ghaira maftunin wala mughayyirin wala mubaddilin wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf dan ridha wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.